Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya di serial Gitu Aja Kok Repot. Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang, menyapa teman-teman kembali, terutama para subscriber baru yang mungkin baru setahun belakangan ini memfollow saya, dan juga buat teman-teman yang baru pertama kali menonton. Ini adalah satu dari 500-an lebih video-video yang pernah saya tampilkan sejak tahun 2011. Nah, ada beberapa hal yang paling penting untuk diperhatikan berkaitan dengan gitu aja kok repot. Terutama kaitannya dengan pasien cemas. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena seringkali pasien yang mengalami kecemasan ini suka ya memberikan pernyataan bahwa katanya dok jangan begini dok, katanya dok jangan begini dok. Terus saya tanya, kata siapa? Kata teman saya, kata saudara saya, kata keluarga saya. Lalu ketika saya tanya, keluarganya itu apa? Misalnya contoh, jangan makan obat psikiater, nanti ginjalnya sakit atau ginjalnya rusak. Nanti bikin ketergantungan, atau nanti bikin masalah di luar atau di belakangnya. Tapi yang ngomong itu adalah bukan dokter gitu. Orang-orang yang hanya mengandalkan bacaan di Google atau bacaan di internet yang nggak jelas juga sumbernya kadang-kadang sebagai sumber referensi, atau hanya sebagai suatu mitos yang diturunkan turun-temurun. Ini yang perlu kita perhatikan, dan juga buat teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, jangan selalu berpikir, aduh kok saya itu kelihatannya harus selalu mendengarkan kata orang gitu. Sehingga akhirnya menariknya menurut saya, dengan latar belakang pengalaman 12 tahun menangani pasien, mengikuti berbagai macam kongres dan pelatihan di bidang psikofarmakologi atau dengan kata lain dengan terapi obat, juga mempunyai fellow di bidang Academy of Psychosomatic Medicine, saya kadang-kadang masih kalah dalam tanda kutip memberikan edukasi daripada tetangga yang cuma didengerin setengahnya. Nah, saya ingin menjelaskan mengapa itu bisa terjadi pada kesempatan kali ini. Nah, sebenarnya memang seperti juga pernah saya jelaskan di berbagai video saya, khawatirnya seseorang terhadap pengobatan psikiatri itu sangat wajar. Ya, itu ada stigma yang melekat pada pengobatan psikiater. Orang datang ke psikiater pun benar-benar harus punya keberanian. Ya, karena khawatirnya dia terhadap ketergantungan obat, khawatir dicap gila sama keluarga atau sama tetangga, sama saudara yang tahu dia pergi ke psikiater, dan dicap lemah, tidak punya iman, atau misalnya punya problem yang nggak bisa diselesaikan sendiri, kurang kuat, kurang oke hidupnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang paling penting untuk diperhatikan. Bagaimana kita bisa lihat bagaimana kondisi sehari-hari yang bisa membantu diri kita lebih baik lagi. Nah, jadi perlu diperhatikan oleh teman-teman ya. Oke ya, saya coba dulu satu dulu, itu dulu ya, kita perhatikan dulu, oke? Nah, yang kedua adalah memang orang itu sendiri sebenarnya nggak mau dia berada pada posisi seperti itu. Sehingga tidak heran kalau kita melihat bahwa kasus-kasus psikiatri itu, pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan sendiri, mereka merasakan sulit gitu ya untuk menerima kenyataan bahwa dia mengalami gangguan kecemasan dan harus mendapatkan terapi obat. Sedangkan terapi non-obatnya juga tidak dijalankan dengan baik. Ini yang menjadi salah satu faktor yang menjadi problem sebenarnya dari berbagai kasus yang saya tangani. Jadi orang ini sendiri sebenarnya belum bisa menerima, sehingga ketika dia belajar untuk menerima kenyataan bahwa dia itu mengalami gangguan kecemasan, dia itu agak sedikit reluctant awal pertamanya, mengatakan bahwa dia butuh obat. Lalu selanjutnya ketika dia butuh obat, dia juga makannya tuh suka-suka dia. Ya, suka-suka dia gitu. Jadi nggak selalu mau sesuai aturan kadang-kadang. Ada yang saya melihat kadang-kadang ada yang cuman makan anti cemasnya doang ya, golongan alprazolam atau benzodiazepin yang lainnya, misalnya clobazam.
tapi nggak mau makan antidepresannya, misalnya kayak fluoxetine atau sertralin lah yang biasanya umum. Jadi kalau kita lihat di sini, orang-orang yang mengalami gangguan berkaitan dengan kecemasan itu sendiri masih direpotkan dengan pikiran-pikiran apakah saya bisa berhasil dalam pengobatan ini. Kalau saya kepengennya dok makan obat terus bisa langsung, dokter bisa jamin nggak? Nggak ada yang bisa menjamin. Karena kondisi di dalam otak manusia itu berbeda-beda. Dan menariknya, kalau dibilang gangguan kejiwaan itu, kecemasan dalam hal ini, itu agak beda dengan gangguan, misalnya gangguan yang disebabkan karena bakteri atau virus. Kalau bakteri virus kan kita kasih antibiotik atau antivirus, dia sudah fokus ke situ aja. Badan kita mau lagi dalam kondisi yang bete, kesel sama orang, nggak terlalu banyak berpengaruh lah. Walaupun mungkin kalau dalam jangka panjang ada pengaruhnya berhubungan dengan daya tahan tubuh. Tapi nggak terlalu berpengaruh. Sedangkan kalau pengobatan gangguan kecemasan, misalnya udah diobatin nih, gangguan cemasnya, tapi lingkungannya tuh masih sangat nggak stabil, masih banyak yang bikin dia kesel, dia juga belum mengubah pikirannya, pola pikirnya itu masih tetap begitu-begitu aja. Jadi obat ini tidak akan terlalu banyak membantu seolah-olah. Sehingga nggak jarang mereka datang ke saya kembali misalnya atau ke teman-teman sejawat yang lainnya bilang, kok dok obatnya tuh nggak membuat saya membaik. Kayaknya saya perlu makan obat terus deh. Ketergantungan nih saya nih. Ya, kok saya makan obat terus akhirnya malah jadi nggak bisa lewatin begitu apa yang dibilang dokter itu. Jadi selalu dapat obat enak, tapi nggak dapat obat balik lagi gejalanya. Nah, itulah mengapa latar belakang saya membuat video yang berkaitan dengan gitu aja kok repot. Di situ saya mengungkapkan berbagai macam ya cara lah ya untuk mengatasi berbagai macam masalah kehidupan yang mungkin sering kita alami sehari-hari. Tentunya tidak semua akan bisa cocok ya, seperti kita makanan aja kan. Makanan itu mungkin enak buat satu orang, belum tentu enak buat yang lainnya. Walaupun ada makanan yang dikatakan enak, cukup enak buat semuanya, misalnya ya anggaplah nasi goreng itu orang cukup, atau ayam goreng ya, yang branded misalnya itu orang udah tahu, oh ini nih ayam goreng franchise ini memang enak, hampir rata-rata semua anak bilang enak gitu. Nah, itu tuh memang tidak mudah. Maka daripada itu, setiap orang punya kemampuan untuk mengelola. Jangan terlalu memaksakan diri juga untuk selalu berada pada tataran sempurna. Makanya saya selalu bilang gitu aja kok repot itu. Jangan terlalu membuat kompleks pikiran itu sehingga mau makan obat aja tuh masih bingung gitu ya. Dan kita seringkali mendapatkan hal-hal seperti itu. Yang paling penting adalah teman-teman menyadari dulu. Dan dokter yang memberikannya itu bisa memberikan edukasi yang cukup baik terkait dengan pengobatan teman-teman. Saya membantu teman-teman di sini dalam hal edukasi terkait dengan pengobatan. Itulah mengapa saya membuat video-video ini. Tujuannya adalah untuk sedikit banyak kalau teman-teman nggak dapat informasi itu dari dokter jiwanya, Anda bisa dapat dari sini. Ya, Anda bisa dapat sekilas lah, kira-kira secara general itu apa sih pengobatan kasus-kasus kejiwaan. Kalau nggak pakai obat seperti apa harusnya, kalau pakai obat seperti apa, bagaimana, berapa lama saya harus makan obat, dosisnya itu apakah sudah tepat buat saya, itu harus ditanyakan langsung ke dokter jiwanya. Tapi cara-cara makan obat yang bisa membantu, kemudian bisa mengurai kecemasan Anda, itu salah satunya saya bisa dapatkan di video-video ini gitu, dan itu bisa mudah-mudahan membantu Anda. Jadi gitu aja kok repot, sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat pikiran kita tuh tidak terbebani oleh hal-hal yang sangat kadang-kadang membuat kita tuh tidak nyaman dengan kehidupan kita, dan harapannya ke depan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman melewati kondisi ini dengan baik dan juga akhirnya bisa sembuh. Nanti saya akan menjelaskan di video yang Senin sampai Jumat terkait dengan apa sih bedanya sembuh, apa sih bedanya remisi gitu ya. Supaya teman-teman tuh nggak bingung, kok saya masih makan obat dikatanya dibilang sembuh, ini dokternya salah apa bagaimana gitu ya. Nanti kita akan jelaskan di video yang Senin sampai Jumat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan buat saya untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Supaya teman-teman tetap sehat, jangan lupa menjaga kesehatan jiwa dan raga. Jangan lupa untuk tetap subscribe di YouTube channel saya, dan juga kalau yang baru atau yang belum pernah menonton sebelumnya silahkan subscribe. Thank you ya semua. Bye-bye.